No More Utopia. Oh, jadi kayak Utopia itu kayak suatu tempat yang mereka benar-benar pengen ke situ gitu loh. Tapi pada akhirnya mereka nggak nemuin Utopia itu. Dan mungkin ini Utopia ini, pohon ini kali. Iya kayaknya. Soalnya dari 3 lagu sebelumnya itu dia tetap masih nampilin pohon ini. Dari yang tadi itu ada nggak sih yang member yang menurut lu yang kecantol gitu? Nah, lo. Di luar dugaan. Ya menarik. Di luar dugaan nih. Jadi sebelumnya gue nggak pernah nonton Dreamcatcher dan gue nggak tahu anggota-anggotanya gitu ya. Tapi di luar dugaan ada satu. Ada ya? Yang nyantol di hati gue, di hati gue. Yang Di mata lu dulu. Di mata dulu dong. Dari mata turun ke hati. Ya, itu tadi yang pakai jaket orange siapa namanya? Ini Yang rambutnya putih. Sion kayaknya. Sion guys, itu kayak Sion, aduh. Oke, itu ya. Dan tapi sebenarnya kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi, karena gue bukan pencinta K-pop gitu ya, dan gue juga jarang merhatiin perkembangan girl band di Korea gitu. Jadi gue nggak tahu nih. Tapi ada satu teman gue yang ngirimin foto girl band, dan gue langsung kecantol, itu kayak bener-bener udah nyangkut di hati banget. Salah satu anggota girl band. Oh, bentar. Blackpink. Bukan. Jenny. Bukan. Lisa. Bukan. Pokoknya ini kayak anti mainstream. Oh, anti mainstream. Berarti bukan Blackpink berarti. Bukan Blackpink. Berarti BTS. Bukan. Cowok ya? Bukan. Momoland, Pak. Oh, Momoland. Nancy. I love Nancy. Oh. Jadi temen gue ini kayak ngeracunin gue kayaknya. Ntar kalau mau lu review lagi aja videonya biar penasaran Nancy itu yang mana ya kan, jangan sama Nancy orang Cibiuk ya kan. Boleh juga tuh. Bukan orang Cibiuk, bukan Ningsih. Itu mah Ningsih. Nah, ini Nancy. Temen gua Ningsih, Ibu Ningsih. Oh, Ningsih. Maaf Bu Ningsih ya. Kayaknya dia nih guys yang ngeracunin gue, karena diem-diem Hugh itu suka ngeracunin teman-temannya yang nggak suka girl band Korea, K-pop, diracunin sama dia. Enggak. Nggak salah lagi. Tapi secara tidak langsung sih gua. Secara langsung. Tapi ya akhirnya itulah gue jadi suka sama yang namanya Nancy dari Momoland. Tapi kalau ngomongin dari Korea, sebenarnya gue malah lebih ke film ya Pak. Oh, ke film. Oh Film sih iya. luar biasa sih emang. Bukan. Tapi beda segmen. Nanti kalau lu film review film. Review Ini film. K-pop sih, karena lu belum nanya juga. Oh iya. Gak usah ditanya dia mah. Nah, berarti lu tadi Nancy Momoland. Berarti ngikutin dong lagu-lagu Momoland. Enggak. Berarti lu enggak tahu berarti lagu terbarunya. Nggak tahu. Lagu bisa nanti kita tonton kali ya. Bisa. Momoland. Kita nanti oke. Nanti mungkin di next video kesempatan kita tonton di Tinggal Momoland. nanti hubungin manajer gue aja berapa jam nanti kontennya di YouTube lo gitu. Oh iya. Nah, tadi ini dari Ray, Nancy. Bagaimana dengan Kang Ujai? Kalau gue sih memang secara generasi udah berbeda nih. Udah beda generasi. Lewat lah, ya kan. Berarti ini enggak. Yang baru nih. Berarti ini enggak masuk berarti. Ora. Gue di awal-awal tuh, awal yang lagi booming dan sebagainya. Gue sih memang lebih memilih yang bukan yang aman sih, termasuk yang tahu kepribadiannya kan, kata lu. Karena di channelnya Alpha ini dia membongkar bukan kepribadian, lebih personal ya, personality. Sharing tentang personalitinya, tentang K-pop idol itu. Nah, salah satunya gue di zaman dulu, zaman dulu tuh 2008 itu udah tentang SNSD itu. Sunny Day itu lebih ke si Yuna ya kan, karena dia secara kepribadian kayaknya sederhana gitu, nggak neko-neko ya kan. Makanan kesukaannya tau nggak lo apa? Itu yang ubi itu kukuma apa sih umak kuguma apa sih? Umak kuguma. Iya. Lupa gua. Kukuma ya. Lupa. Ubi gitu kan, bilang wiset kentutnya kebayang. Iya. Ini sederhana aja sih. Pasti alma maternya mungkin album kali. Nggak tahu juga sih. Sama aja lah. Oh sama, kayaknya tahu karena dia idol. Nah itu dia tuh. Ini pesan terakhir nih ini ya. Jadi pesan gue sih ya buat teman-teman semuanya K-popers. Tuh ingat tuh. K-pop idol gitu kan yang penggemar mereka. Siapapun lah sebenarnya. Siapapun idola. Sebenarnya siapapun sih. Hanya Karena K-pop, orang mengidolakan banyak orang juga, bukan hanya K-pop. Karena bahasan kita K-pop, kita segmented atau lebih spesifik bahwa ternyata memang gelombang Hallyu dari Korea itu memang ini mendunia.
mendunia ke semua dunia gitu. Dengan harapan apa? Mereka punya idol baru dan mereka punya masa. Lu kebayang ini cuma 2 minggu udah 18 juta ya nonton. Kalau kita lihat Blackpink 1 jam bisa jutaan juga kan? Langsung gila lebih. Langsung. Nah itu dia mengumpulkan massa supaya apa? Supaya secara katakanlah kiblat atau idolnya itu langsung ngikut ke situ. Oleh karena itu maksud gua jangan sampai kita fanatik buta untuk masalah kayak gituan gitu loh. Yang lain jadi kita nggak saling menghargai gitu. Ya. Sebenarnya sih salah satu dampak negatif dari fanatik berlebihan ya, gue setuju bahwa lu akan mengiyakan apapun yang dia lakukan sih. Karena ketika once lu mengidolakan seseorang, pokoknya menurut lu dia sempurna. The best. Mau apapun pokoknya kekurangan dia lu lihat jadi kelebihan dia lu jadi lebih-lebihkan. Padahal yang namanya manusia itu kan sebenarnya ya pasti ada negatif ya. Mau melegenda apapun lu tetap lu manusia. Betul. Justru yang membuat lu manusia adalah ketika lu ngelakuin kesalahan gitu. Masalahnya adalah ketika kita ini terlalu fanatik sama seseorang, sesosok gitu ya, kita akan mengiyakan apapun yang dia lakukan dan kita akan melakukan juga mengikuti apapun yang dia lakukan. Nah kalau si sosok idola ini ngelakuin hal-hal buruk ya, kita lakuin gimana? Itu sih ya, menurut gue yang bahaya gitu. Atau enggak satu lagi biasanya saking kita menganggap dia idol yang sempurna, saat mereka melakukan kesalahan itu jadi suatu kesalahan yang fatal dan jadi kayak kita nggak bisa menerima gitu. Oh bisa juga kayak gitu karena pokoknya dituntut untuk perfect. Ya makanya jadi pesannya itu bahwa enjoy ya kan, menikmati musik walaupun kontroversi tentang masalah musik, tapi intinya itu tadi jangan sampai kita fanatik mau jelek-jelekan yang lain. Bahkan apa kita kalau bahasa arus itu kita terbawa arus sehingga kita melupakan apa sejatinya yang kita sudah punya, sudah miliki secara basic ya kan. Kembali lagi itu aja sih. Ya sebenarnya di grup di channelnya Yo Alpha ini dia membahas tuntas masalah itu. Kita fanatik, kita nggak tahu orangnya siapa ya kan. Iya. Gue secara pribadi nih Tapi itu lucu sih. sampai detik ini dengan banyaknya girlband gue paling tahu nama grupnya doang. Personalnya gue kagak tahu siapa dia ya kan. Orang tuanya di mana, rumahnya di mana gitu kan, kehidupan hidupnya seperti apa. Nah di channelnya ini dikupas tuntas ya kan, ulang tahunnya kapan ya kan. Tapi itu juga yang ngebuat gini kan. Ya maksud gue yang jadi masalahnya adalah ketika lu mengidolakan seseorang gitu ya, itu bisa dikatakan semakin kita fanatik karena semakin kita jauh gitu loh. Nggak bisa menggapai. We can't reach them gitu loh. Kayak kita nggak bisa even kayak kenal sama mereka, jadi seakan-akan kayak wah banget gitu. Padahal kalau lu perhatiin ya, semakin lu lebih kenal, semakin lo tahu seluk-beluknya dia, ngelotok tentang idola lo gitu. Bahkan sampai lu di titik yang kenal sama dia, lu jadi temenan, itu semuanya jadi bukan hancur tapi lebih hilang, nggak ada tuh wahnya lagi. Jadi biasa aja. Jadi udah nggak ada kayak antara fans sama idolnya, tapi udah kayak teman aja udah. Bukan hanya itu tapi rasanya yuk. Jadi karena gini, pada dasarnya kita tuh memang selalu mengwah-wahkan sesuatu yang nggak bisa kita gapai gitu aja. Nggak bisa kita nggak kenal gitu. Ya sederhananya mungkin orang yang tadinya secara strata ya, dia yang tadinya biasa aja tiba-tiba jadi orang kaya. Kemudian ketika dia memang di posisi yang biasa-biasa aja ngelihatnya wah luar biasa ya. Tapi sebenarnya ketika lu duduk di situ biasa aja. Biasa aja. Gitu. Dan gue ngalamin itu sih, kalau misalkan gue punya seorang sosok idola gitu ya, dan pada akhirnya kenalan gitu dan jadi temen, ya akhirnya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial gitu. Nggak minta foto tiap hari, buat apa? Betul. Pada akhirnya yang kita incar adalah mengidolakan seseorang apa karyanya. Karena bukan orangnya, tapi karyanya. Karena ketika lu mengidolakan karyanya, walaupun lu udah berteman, walaupun lu nikah sama dia sekalipun, lu tetap mengidolakan karyanya. Iya. Kebutuhan manusia itu salah satu itu dari 10 kebutuhan manusia, pengen dipuji, pengen diangkat, diapresiasi, itu memang kebutuhan dasar manusia. Iya. Tinggal bagaimana kita jangan terlalu berlebihan ke situ untuk memuji, untuk memuja gitu kan. Memuji apalagi sampai memuja. Ya, memuji apalagi. Wah, itu gila sih sampai memuji. Iya, betul. Oke. Smart people. Smart people.
Oke guys. Gitu ya. Kayak penutupnya enaknya gitu kali ya. Gimana? Manusia akan musnah, Iya. karya abadi. Oh ya, betul. Kayak manusia pasti musnah. Karya pasti abadi. Akan abadi. Oke, jadi sampai di sini dulu saja video kali ini. Terima kasih buat Ray Sidik dan Kang Ujay yang udah mau menampung You Alpha untuk post di studionya ini, mengizinkan untuk bikin konten bareng gitu. Gue datang lagi, boleh lah ya ikut nimbrung lagi Bawa ya. martabak. Boleh. Dan anyway juga sebenarnya di channel gue juga ada mereka, guys. Gue mau ngomong friend dulu. Jadi gue sama Wahyu itu ngebahas film-film terkutuk di dunia, yang dimana proses syutingnya itu memang banyak kejadian yang mengerikan gitu ya. Gue sama Wahyu ada di sana karena bisa tonton di Ray Area. Gue juga sama Sonjaya kebetulan, gue juga sama Ujay kebetulan ngebahas tentang sisi gelap dari Korea, sisi gelap dari ranah hiburan Korea tuh kayak gimana? Oh yang tadi ya, yang lagi bahas ini ya, yang gue gangguin. Betul. Itu kita bahas itu. Makanya kalau kalian mau nonton sebenarnya isi konten kayak gimana, kalian bisa ke Ray Area. Ray Area. Karena ada Ujay yang ngomong bahasa Korea banyak di sana. Karena dia juga sempat tinggal lama di sana sih. So, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like, lalu komen juga. Kita mau nge-react video apa lagi, bisa kalian komen. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat updatean video-video terbaru lainnya. Aku Yumun pamit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye. Annyeonghaseyo. Dadah.